Spekulasi. Di pintu masuk Navis Group, Damar dan Bagas berdiri di sana. Di seberang mereka, 7 atau 8 satpam sedang berjaga. Mereka melihat direktur sedang menghadap 2 orang yang lebih muda darinya. Mereka saling berhadapan dengan wajah bingung. Untuk pekerja di Navis Group, mereka semua tahu kalau Binar bukanlah direktur utama di sana. Dia hanyalah direktur umum. Direktur utama mereka tidak pernah muncul. Mereka bahkan tidak tahu seperti apa bentuk dan wujud bos mereka sendiri. Jadi, para pekerja di Navis Group hanya bertemu dengan Binar sebagai pemilik posisi tertinggi. Dan sekarang, orang yang mereka hormati malah memberi hormat kepada 2 orang ini. Untuk semua yang bernapas, Damar tersenyum lalu menjawab, apa yang ditunjukkan belatimu, di sanalah tempatnya. Kemudian, keduanya mengucapkan kalimat terakhir bersamaan, tidak ada kata mundur dalam perang. Ini adalah slogan di Night Watcher. Mereka akan meneriakkan slogan sebelum menjalankan misi dan selama latihan. Mereka bersembunyi di kegelapan, untuk menjaga kedamaian dunia ini. Setelah selesai bersalaman, mereka saling berpelukan, aku tahu, aku tahu. Kamu adalah anak yang hebat. Aku tidak pernah percaya kalau kamu akan mati begitu saja. Kamu adalah pedangnya Night Watcher. Damar tersenyum bahagia mendengar sanjungan dari Binar. Di sebelahnya, Bagas mengerjap-ngerjapkan matanya beberapa kali. Apa yang sebenarnya terjadi? Damar mengenal Binar, hubungan mereka berdua terlihat sangat akrab. Ayo kita ke ruanganmu dulu, ada yang ingin aku bicarakan. Ini membutuhkan kekuasaanmu, kata Damar. Ayo, jawab Binar senang. Dia melihat Bagas dengan bingung, aku yang mengajaknya untuk kerja di sini. Damar mulai menjelaskan. Beri dia 10 miliar untuk gajinya selama setahun. Untuk kerjanya, kita bicarakan di atas saja. Kita naik dulu. Perusahaan ini milikmu, kamu bebas melakukan apapun, loh, kata Binar sambil tersenyum. Di sebelahnya, Bagas seperti tertimpa batu yang besar di pundaknya. Apa ini? Navis Group, salah satu perusahaan terbesar di LH benar-benar milik Damar. Bukankah dia di penjara selama ini? Dan sebelumnya, dia hanya orang yang tidak dianggap di keluarga Ardiansyah. Walaupun di keluarga terpandang, tidak bisa menambah keyakinan Bagas kalau Damar dapat memiliki perusahaan besar ini. Jangan kaget begitu. Ayo kita naik dulu, ajak Damar. Bagas ditarik oleh Damar untuk masuk ke ruangan Binar, masih dengan wajahnya yang terlihat masih syok. Setelah sampai, mereka duduk, ada orang yang bernama David yang kerja di sini. Binar mengangguk, ada, sepertinya dia manajer pemasaran. Ada apa? Bukan masalah yang penting. Beri temanku ini posisi lebih tinggi di atas David, kata Damar. Binar menganggukkan kepala dan memandang Bagas, bisa, nanti akan aku atur semuanya. Tunggu dulu, Damar apa ini? Kamu direktur utamanya. Kamu bos Navis Group. Ah, entahlah kepalaku sakit. Binar tertawa. Ini adalah hal yang wajar. Keadaannya memang tidak semudah itu untuk dicerna orang awam. Damar menghela napas dan melihat Bagas, aku sudah bilang. Kan, aku tidak pernah dipenjara selama 9 tahun. Tapi aku masuk ke organisasi rahasia yang menjaga kedamaian dunia. Aku, Damar. Suara Binar menghentikan kalimat Damar. Night Watcher adalah organisasi yang bersifat sangat rahasia. Tertutup rapat seperti pintu rumah yang tidak pernah terbuka. Orang biasa tidak pernah tahu kalau Night Watcher ada di dunia ini. Damar tersenyum dan berkata, tidak apa-apa, aku berencana mengajaknya bergabung ke Night Watcher. Binar mematung, ada rasa iri di wajahnya saat melihat Bagas. Benar, Damar berniat mengajak Bagas bergabung dalam Night Watcher. Termasuk Stephen, Damar ingin mengajaknya untuk bergabung. Tapi karena Jimmy masih membutuhkan sosok Stephen, jadi Damar masih mengurungkan niatnya. Tapi Bagas berbeda, dia tidak memiliki anak. Jadi Damar tidak terlalu khawatir untuk mengajak Bagas. Selama setengah jam, Damar dan Binar menjelaskan Night Watcher dari A sampai Z. Setelah mendengarkan penjelasan yang rumitnya sama dengan rumus matematika itu, Bagas merasa Damar sedang memberinya ceramah yang panjang. Bagas masih berada di ambang percaya dan tidak percaya. Sampai akhirnya Damar memutuskan untuk menunjukkan sesuatu. Ini adalah cara terakhir untuk membuat Bagas percaya. Damar mengambil benda berbahan besi di kantor Binar dan menekuknya dengan tangan kosong, membelahnya menjadi 2 bagian. Bagas langsung percaya, hanya saja kepalanya masih pusing karena menerima informasi yang berat itu. Damar menepuk pundak temannya itu. Dia memberikan Bagas waktu untuk mencerna. Jangan mengatakan hal ini ke siapapun, termasuk orang tuamu dan orang-orang terdekatmu. Aku tahu, aku masih sulit percaya. Bagas menghela napas berat. Damar mengangguk dan berkata, tidak apa-apa, kamu pulang dulu saja. Kamu mulai kerja hari Senin depan, ada sesuatu yang ingin aku bicarakan dengan Binar dulu. Bagas mengangguk, oke, kalau begitu aku pulang dulu.
Ini seperti mimpi. Setelah Bagas pergi, Damar kembali ke Binar. Apa kamu menemukan sesuatu selama 3 tahun ini? Ya, Damar selalu ingin membuktikan kalau dia tidak bersalah. Setelah Binar ke LH dan mengambil alih sementara Nafis Group, Damar juga meminta Binar untuk menyelidiki. Hanya saja karena Damar kehilangan ingatannya, mereka tidak dapat berkomunikasi. Tidak ada yang spesifik, tapi menurut penyelidikan, aku takut ini ada hubungannya dengan ayahmu. Binar mengambil napas awalnya, ayahmu yang mulai merangkak naik. Perusahaan yang dipimpin ayahmu juga mulai naik. Setelah ayahmu berhasil mengalahkan beberapa keluarga besar termasuk keluarga Tandialo, kamu memerkosa. Mata Damar menyipit seolah melihat sesuatu. Tunggu, tunggu. Jadi bisa saja ini ulah orang-orang yang tidak suka ayahku. Jadi mereka menggunakan aku untuk menghancurkan ayahku. Ini masih spekulasiku saja. Ada beberapa nama keluarga yang terlibat. Masalahnya ini terlalu rumit dan buktinya masih belum kuat. Binar melipat tangannya di dada. Kalau kamu ingin menyelidiki kasus ini, lebih hati-hati lagi. Dalam beberapa tahun terakhir ini, keluarga Tandialo berkembang pesat. Aku curiga mereka meminta bantuan Red Lotus. Damar menghela napas baik. Oh iya, satu hal lagi. Apa Nafis Group ada hubungan bisnis dengan keluarga Tandialo? Tanya Damar. Dulunya iya. Binar mulai menjelaskan. Tapi saat aku menyadari mereka ada hubungan dengan Red Lotus, aku memutuskan kerjasama. Sekarang kita jadi bersaing dalam beberapa hal. Damar menjilat bibirnya dan berkata, baiklah. Dalam 1 atau 2 hari aku akan menghadapi mereka. Beberapa proyek yang masih mereka garap akan aku ambil. Jangan sampai kita mengeluarkan uang sepeser pun untuk mereka. Binar mengangkat bahunya tak berdaya. Yah, bagaimanapun itu semua terserah kamu. Damar tersenyum. Oh iya, jangan sampai ayahku tahu kalau perusahaan ini milikku. Aku tahu, jawab Binar sambil tersenyum. Damar mengangguk dan berkata, ya sudah, aku pergi dulu. Kalau ada apa-apa nanti aku kabari. Setelah berjalan keluar dari Nafis Group, Damar memperhatikan sekeliling. Dia mengatur napasnya dan mulai memikirkan rencana apa yang akan dia pakai. Semua masalah ini terjadi waktu liburan semester saat tahun pertama. Damar masih ingat dengan jelas, waktu itu sore hari di pesta keluarga Ardiansyah. Beberapa keluarga juga datang. Damar minum segelas alkohol yang tersedia di meja dan kepalanya menjadi sangat berat. Kalau dilihat dari jumlah alkohol yang diminum Damar, tidak mungkin dia jadi semabuk itu. Sekarang mulai jelas, sepertinya ada yang memasukkan obat di minumannya. Saat Damar tersadar, dia dan Dinda sudah berada di kamar hotel. Sampai detik ini, Damar masih tidak percaya dia melakukan hal itu. Secuil saja dia tidak mengingat apapun setelah minum alkohol miliknya. Dinda yang bangun, langsung memakai bajunya yang berserakan di lantai. Keluar hotel sambil menangis tak karuan. Setelah Damar berpakaian, entah bagaimana Dinda kembali sambil membawa sebilah pisau di tangannya. Dia menyerang Damar. Lalu polisi datang. Keluarga Sitara tidak terima dan memenjarakan Damar. Bersambung.